Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tak hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bab-bab yang berkenaan tentang kewajiban seorang anak untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dan telah kita sebutkan, walaupun seorang anak dia berupaya semaksimal mungkin untuk membalas kebaikan orang tuanya, tapi mereka tidak akan mampu. Bagaimana yang disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan yang dia lakukan kepada ibunya. Ya, dia menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Apakah kemudian dia bertanya apakah ini sudah membalas kebaikan yang diberikan oleh sang ibu? Maka dikatakan kepada orang tersebut yang demikian tidaklah setara walaupun satu desaan nafas yang dihembuskan oleh seorang ibu ketika dia menahan sakit saat melahirkan anaknya. Baik, ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab uququl walidain. Bab uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi dalam bahasa Arab itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, durhaka kepada orang tua itu disebut sebagai uquq. Uquq al-walidain. Uquq dari kata al-aq. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa kata uquq itu berasal dari kata al-aq. Al-aq itu artinya potongan. Makanya ada yang disebut sebagai akikoh. Ketika seorang anak dilahirkan, maka orang tuanya disyariatkan untuk melakukan akikoh. Apa itu akikoh? Yaitu memotong ya kambing atau domba di hari ke-7 kelahirannya. Untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing atau domba, untuk anak perempuan 1 ekor domba atau kambing. Nah, pemotongan ini disebut sebagai aqiqah. Jadi ak itu artinya pemotongan. Nah, apa korelasinya dengan uququl walidain? Kenapa durhaka kepada orang tua disebut uquq yang berasal dari kata al-aq? Karena seorang anak ketika dia melakukan kedurhakaan, berarti dia telah melakukan pemotongan terhadap hak orang tuanya. Jadi itu korelasinya. Kok sama akar katanya? Uquq sama akikoh. Akikoh itu kan baik. Uququl walidain jelek. Apa hubungannya? Ternyata uquq itu artinya berasal dari kata al-aq yang artinya pemotongan. Seorang yang telah melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, dia telah memotong apa yang menjadi hak orang tuanya. Bisa itu dengan tidak menunaikan haknya, ya, tidak mentaati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, atau berucap kasar, yang harusnya dia tidak boleh berucap kasar kepada orang tuanya, dia berucap kasar. Berarti apa? Ada hak orang tua yang tidak dia tunaikan. Atau apa? Dia berbuat sesuatu yang melukai hati orang tuanya. Bukan ucapan, tapi perbuatan. Entah dia bikin malu nama baik orang tuanya. Maka ini semua bentuk pemotongan hak seorang anak dari orang tuanya. Itulah asal muasalnya kenapa durhaka kepada orang tua disebut sebagai uququl walidain.
Baik, sekarang kita akan bacakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-15. Ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ya, tidakkah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalahu thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Lalu beliau mengucapkan kembali, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin aku sampaikan tentang 3 dosa besar, tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengucapkannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan antusiasme para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi ini yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar dengan bentuk pertanyaan. Ini sudah sempat kita singgung. Salah satu metode yang efektif ketika mengajarkan suatu ilmu adalah dengan bertanya terlebih dahulu kepada sang murid. Ini misalnya Bapak-bapak, tentu Bapak-bapak lebih pengalaman ya. Banyak yang di sini jadi dosen, jadi guru. Ya, cara mengajarkan biasanya apa? Tanya terlebih dahulu. Bikin pertanyaan di bawah tulis. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya. Maka demikianlah metode yang diajarkan oleh Nabi. Nabi bertanya terlebih dahulu untuk membangunkan antusiasme murid-murid beliau. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa besar. Maka Nabi menyebutkan, nah ini hati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada dosa besar ini. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Ya, kedurhakaan yang paling besar adalah ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah telah menciptakan dia dari ketiadaan. Allah berikan dia rezeki mulai dari ketika dia berada di perut ibunya sampai dia keluar, sampai dia mandiri, tidak ada sedetik pun seseorang itu bisa lepas dari nikmat yang Allah berikan. Tapi kok kemudian dia berbuat syirik, beribadah kepada yang selain Allah, maka tentu ini kedurhakaan yang luar biasa. Kita saja, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, dia memiliki jasa yang luar biasa kepada kita, maka kita tidak mungkin mengkhianatinya. Kita tidak mungkin kemudian berbuat jelek kepada dirinya, kalau kita orang yang tahu terima kasih. Maka Allah Subhanahu wa taala demikian banyak kebaikan yang Allah berikan. Maka ketika seseorang menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ya yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kekejian yang luar biasa, pengkhianatan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Makanya dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, makanya orang kalau dia melakukan syirik akbar, sebelum meninggal dunia dia tidak bertobat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Innahu man yusyrik billah, ya, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya. Tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, naudzubillah. Maka ini adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran Allah itu mengaitkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan masalah dosa besar ini. Allah gandengkan dosa syirik dengan dosa durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jaga perasaan orang tua kita, tunaikan hak-hak mereka, karena ternyata uququl walidain, durhaka kepada orang tua, merupakan dosa besar yang sangat besar. Qala wa jalasa wa kana muttaki'an. Maka setelah itu Nabi SAW duduk, setelah sebelumnya beliau bersandar. Bersandar di dinding atau bersandar di salah seorang sahabat, ya. Tapi setelah mengatakan bahwa uququl walidain ini termasuk dosa besar yang paling besar, beliau duduk. Nah, ada hikmahnya kata para ulama, kenapa beliau merubah posisi. Karena apa? Karena yang akan disampaikan oleh beliau setelah itu, ya, setelah beliau duduk, bukan perkara yang remeh juga, tapi perkara yang penting. Jadi salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian orang adalah mengubah posisi. Maka Nabi mengubah posisi. Yang sebelumnya beliau bersandar, beliau duduk. Menunjukkan bahwa apa? Yang akan disampaikan pun tidak kalah pentingnya. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qaulu zur. Ya, ketahuilah bahwa yang ketiga adalah ucapan dusta. Naudzubillah. Ternyata ucapan dusta bukan satu perkara yang sepele. Orang kalau berbohong ternyata apa? Ternyata ya termasuk dosa besar. Makanya Nabi mewanti-wanti, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya kedustaan ini akan mengantarkan seseorang pada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menggiring dia ke dalam api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW suatu malam beliau bermimpi. Kemudian ditampakkan kepada beliau pemandangan di alam kubur. Apa yang terjadi di alam kubur. Ketika itu beliau dibawa oleh dua malaikat untuk melihat sebuah peristiwa yang sangat tragis. Ada sekelompok orang yang diberikan sebuah pengait yang terbuat dari besi. Seperti mata kail yang dipakai untuk memancing ikan, tapi besar. Apa kalau kita sebut? Gancu. Ya, kalau tukang-tukang zaman dahulu, kuli-kuli di pelabuhan, ya biasanya menurunkan karung dengan gancu. Maka setiap mereka ini diberi gancu. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap gancu tersebut? Mereka masukkan ke dalam kerongkongan mereka, kemudian gancu tersebut mereka sentakkan. Sampai kemudian keluar dari tengkuknya. Lalu dikeluarkan kembali. Ya, begitu dia luka, tentu itu sakit sekali. Ya, tidak boleh dicoba ya, sakit. Ditekan sampai keluar dari tengkuknya, lalu kemudian dikeluarkan kembali. Dan kemudian pulih. Ya, luka tadi setelah dia merasakan sakit, ya, kemudian pulih kembali. Lalu apa yang terjadi? Bapak dan Ibu rahimakumullah, diulang kembali. Dia masukkan lagi gancu tersebut ke dalam kerongkongannya, lalu ditekan sampai keluar tengkuknya. Terus menerus. Nah, kemudian Nabi SAW, singkat cerita panjang, di akhir hadis itu Nabi SAW bertanya, siapa dua orang tadi? Siapa orang-orang tadi yang memasukkan gancu ke dalam tengkuknya sampai tembus tengkuknya? Maka mereka ini disebutkan oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian kedustaannya itu menyebar sampai ke penjuru ufuk. Ya, maka dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Jadi dia mendapatkan apa? Siksa kubur karena kedustaan yang dia lakukan. Naudzubillah. Maka kedustaan bukan dosa yang sepele, bukan dosa yang remeh. Betapa banyak orang melakukan kedustaan, ya, untuk membohongi masyarakat, ya, atau untuk melakukan tindak kejahatan, atau untuk menipu manusia, ya, atau bahkan untuk menghibur, membuat orang tertawa dengan candaannya yang dusta. Maka hati-hati, kedustaan bukan perkara yang sepele. Apalagi dalam sebagian riwayat dikatakan ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur.
Apalagi kedustaannya itu dalam bentuk persaksian palsu. Dia memberikan persaksian palsu. Ya, entah itu untuk meringankan pelaku kejahatan biar gak dihukum, biar lolos dari jeratan hukum, atau dia melakukan kebohongan, memberikan persaksian palsu untuk memfitnah orang lain, membuat orang lain dihukum padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dua-duanya sama. Maka yang demikian lebih parah lagi dan lebih dahsyat lagi nanti ya siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala kemudian Abu Bakrah mengatakan mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dan terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai aku mengatakan laitahu sakat. Ya, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, petikan yang terakhir ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah yang beliau ulang wa qaulu zur, wa qaulu zur, wa qaulu zur. Ucapan dusta, ucapan dusta, ucapan dusta. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan dusta tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Nabi sampai mengulang-ulanginya. Menurut sebagian ulama, yang diulangi oleh beliau bukan hanya penggalan yang terakhir, tapi tiga-tiganya. Syirku billah, uququl walidain, wa qaulu zur. Syirku billah, ya, wa uququl walidain, wa qaulu zur. Tiga perkara ini selalu diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, baik mau pakai yang terakhir yang diulang atau ketiga-tiganya yang diulang, seorang muslim hendaknya waspada kepada tiga dosa besar yang paling besar ini. Ya, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan ucapan dusta. Dan ucapan dusta. Qala hatta qultu laitahu sakat. Sampai aku mengatakan andai saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam diam. Nah, ini jangan suudzon seakan-akan para sahabat ya bosan dengan penyampaian Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan dengan ucapan para sahabat ya andaikan beliau diam atau sebaiknya beliau diam itu karena mereka mengkhawatirkan keadaan Nabi yang capek. Jadi mereka tidak mau Nabi itu capek. Seakan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, alhamdulillah kami sudah paham. Tidak perlu diulang-ulang sehingga menyebabkan engkau capek. Mengulang-ulanginya. Tidak perlu. Karena kami sudah paham. Jadi beliau seakan-akan, yakni Abu Bakrah dan juga para sahabat yang lainnya, tidak ingin Nabi SAW itu capek karena mengulang-ulanginya. Sudah cukup, wahai Rasulullah. Baik. Nah, dari hadis ini, syahid dari hadis ini jelas bahwa dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Maka tidak boleh bagi seseorang meremehkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hendaknya dia berupaya untuk menunaikan hak kedua orang tuanya. Baik, beberapa pelajaran dari hadis yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, metode pengajaran dengan pertanyaan. Ya, jadi di antara salah satu di antara banyaknya metode pengajaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang kedua bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa yang menjadi pembeda antara dosa besar dan dosa kecil? Bapak dan Ibu rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa dosa besar itu baru diampuni oleh Allah kalau seseorang itu bertobat. Berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil, kita melakukan amalan-amalan saleh, ya, dengan melakukan amalan-amalan saleh, ini dosa-dosa kecil bisa terhapuskan. Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang terhapusnya dosa karena amalan saleh. Contohnya hadits yang sangat masyhur ketika kita memasuki bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini yang dimaksud dengan dosa yang akan diampuni dengan puasa adalah dosa-dosa kecil. Ya. Salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat selanjutnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Maksudnya itu adalah dosa-dosa kecil. Demikian juga puasa Arafah. Ya, shaumu yaumi Arafah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu Allah
annahu yukaffiru alladhi qablahu walladhi ba'dahu au yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, ya seperti uququl walidain, seperti membunuh jiwa, seperti syirik, ya seperti dusta, maka ini hendaknya diiringi dengan taubat. Baru Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa tersebut. Jadi tidak diampuni hanya karena melakukan amalan soleh. Baik, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, mustahab hukumnya atau disukai hukumnya untuk mengulang-ulangi peringatan. Nabi SAW mengulang-ulangi peringatan tersebut dan sering sekali Nabi mengulanginya, ya beberapa kali. Ketika ada orang yang meminta wasiat kepada beliau alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, kamu jangan suka marah. Faraddada miraran, la taghdab, la taghdab. Nabi mengulang-ulangi, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Tujuannya agar apa? Agar yang disampaikan itu benar-benar tertanam. Ya, sesuatu yang diulang-ulang itu akan lebih terekam dalam memori. Sama kan kalau kita sering melakukan sesuatu, surat Al-Fatihah. Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Nggak ada yang lupa surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena selalu diulang-ulang. Ada yang lupa jalan menuju Masjid Al-Marhamah? Pak, kenapa Pak? Kok nggak pernah ke masjid? Saya lupa jalannya. Nggak ada. Kalau sering ke masjid, insya Allah ingat. Makanya sesuatu yang diulang-ulang ini akan lebih menetap dalam memori kita. Kemudian yang keempat, hadis ini juga merupakan ancaman keras atas perbuatan durhaka kepada orang tua dan ucapan dusta. Kalau syirik sudah jelas, tapi yang sering lalai manusia adalah kedurhakaan kepada orang tua dan ucapan dusta. Nah itu ya, ucapan dusta itu terutama ya. Kadang-kadang kita sering gojekan ya, sering bercanda tapi bohong ya. Sering bercanda tapi bohong. Maka mari kita ubah mindset kita. Bohong itu suatu hal yang jelek. Ya, kalau ingin bercanda, bercanda yang benar, ya sesuai dengan realita dan fakta. Baik, kemudian yang kelima, ini inti yang berkaitan dengan bab bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, dan faedah yang keenam, betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW sampai-sampai mereka menginginkan agar Nabi berhenti, bukan karena bosan, tapi karena kasihan dan khawatir Rasulullah SAW menjadi capek karena mengulang-ulangi ucapan beliau. Baik, ini beberapa faedah dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala, hadis yang ke-16. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya ya sampai kepada Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah. Al-Warrad atau Warrad adalah sekretaris atau juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada seorang sahabat yang mulia, beliau bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, kataba Muawiyah ilal Mughirah. Suatu ketika Khalifah Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah khalifah pertama dari kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi fase pertama pasca wafatnya Nabi SAW, kepemimpinan kaum muslimin itu dipegang oleh para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar meninggal karena sakit, diganti oleh Umar. Umar meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, diganti oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan, beliau terbunuh oleh pemberontak, rumahnya dikepung, rumahnya diserang, kemudian beliau terbunuh, diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya kekhilafahan itu sejarahnya itu cukup tragis ya. Maka yang penting ya, saya itu alhamdulillah sekarang isi di tempatnya Ustadz Ami itu membahas tentang penaklukan-penaklukan di masa kekhilafahan para khulafaur rasyidin. Kemudian di Masjid Nurul Iman, Nurul Iman Blimbing Sari di belakang sekolah vokasi UGM itu, kita bahas tentang sirah sahabat. Alhamdulillah sudah selesai itu sirahnya para khulafaur rasyidin.
Sekarang masuk ke al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah dan sudah selesai juga. Itu sejarah kekhilafahan itu bukannya seperti yang dibicarakan oleh sebagian orang ya. Sejarahnya itu berdarah-darah ya. Umar itu mati tertikam. Utsman itu dikepung rumahnya, dikeroyok sampai meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib ditikam oleh orang Khawarij. Tragis semua. Ya. Kemudian pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, terjadi perebutan kekuasaan antara Al Hasan bin Ali kemudian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Al Hasan bin Ali mengalah. Dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan ketika itu, ketika Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena dahulu kaum muslimin terpecah menjadi dua, ada pengikutnya Ali, ada pengikutnya Muawiyah, tapi setelah tampuk kepemimpinan diberikan kepada Muawiyah, seluruh sahabat, seluruh kaum muslimin berkumpul di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan ijtihad beliau mengubah sistem kekhilafahan menjadi sistem kerajaan. Ya, setelah beliau meninggal, yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah anak beliau, Yazid bin Muawiyah. Jadi kalau ada sebagian kawan-kawan yang mengatakan khilafah, ya sebenarnya apa khilafah itu? Kerajaan, ya. Turki Utsmani katanya kekhilafahan, itu kerajaan. Bapaknya mati diganti anaknya, cuma namanya khilafah. Ya. Abbasiyah, apakah bukan kerajaan? Kerajaan. Ya, jadi walaupun dibungkus dengan khilafah sama kayak kerajaan Saudi Arabia, cuma mungkin wilayahnya luas. Khilafah Abbasiyah luas, khilafah Umayyah luas, khilafah Utsmaniyah luas. Itu saja yang membedakan. Tapi sistem pemerintahannya itu sama dengan kerajaan, diwarisi turun-temurun. Nah, Muawiyah ketika itu menjadi khalifah yang pertama. Tapi Muawiyah ini jangan dicela ya, beliau sahabat yang sangat soleh. Kepemimpinan beliau itu kepemimpinan yang baik. Ya. Dan beliau kenapa memilih putra beliau sebagai pemimpin, itu juga hasil ijtihad beliau. Karena kalau diserahkan kepada orang lain, mungkin akan terjadi perpecahan lagi. Tapi kalau diserahkan kepada Yazid, putra beliau, loyalis-loyalisnya akan mempertahankan persatuan tersebut. Ya. Maka Muawiyah ini, bentuk kesolehan beliau menulis surat kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mendapatkan surat dari Muawiyah. Ya. Muawiyah mengatakan, "Uktub ilayya bima sami'ta min Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tuliskan untukku wahai Mughirah, apa yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka juru tulisnya Al-Mughirah dia cerita, ketika itu fa'amla alayya wa katabtu biyadayya. Kata Wardan tadi, ya kata Warad tadi yang merupakan sekretarisnya Al-Mughirah mendiktekan kepadaku beberapa kalimat. Ya. Dan itu aku tulis dengan tanganku sendiri. Menunjukkan bahwa Warad itu paham betul ini. Saya nggak dengar dari orang lain, saya dengar langsung dari Al-Mughirah. Saya bukan membaca tulisan orang lain, tapi ini saya tulis sendiri dengan tangan saya. Ya. Apa yang ditulis oleh Al-Mughirah? Inni sami'tuhu yanha an kathrati su'al. Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak soal. Jadi ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama, banyak bertanya. As-su'al artinya pertanyaan. Seseorang dia banyak bertanya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya dia tanyakan. Ya, maka dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Tafsiran yang kedua, kata para ulama, kathratu su'al artinya minta-minta, ngemis. Ya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim harus punya iffah, harus punya kemuliaan. Jangan suka meminta-minta. Jadi ini yang pertama. Qala wa idha'atul mal. Kemudian yang kedua, beliau melarang untuk menyia-nyiakan harta. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyia-nyiakan harta. Jadi harta kita itu jangan kemudian kita pakai tanpa perhitungan. Seorang itu harus perhitungan. Bukan artinya pelit, bukan. Tapi dia harus berpikir, apakah harta ini akan memberikan manfaat kepada dia atau tidak? Kadang ada orang yang dia membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, seorang yang membeli sesuatu yang tidak ada manfaat, suatu ketika dia akan dipaksa untuk menjual,
sesuatu yang bermanfaat. Karena boros tidak bisa memanage uangnya, maka dia bisa jadi ya bangkrut kemudian menjual aset-aset berharganya. Maka pikirkan terlebih dahulu sebelum kita membeli sesuatu. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, Nabi SAW mengingatkan kita tentang harta. Harta ini adalah salah satu dari 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Nah, ini akan ditanya oleh Allah. Apakah umurnya dipakai untuk maksiat, untuk hal yang sia-sia, atau untuk ketaatan. Kemudian yang kedua, an jasadihi fi ma ablah. Tentang anggota tubuhnya. Untuk apa dia pakai? Untuk apa dia pakai? Sampai aus anggota tubuhnya. Tangannya untuk apa? Kakinya, apakah dia pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik atau ke tempat yang buruk? Ya, lisannya, apakah dia pakai untuk ucapan-ucapan yang baik atau ucapan yang buruk? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan hartanya? Apakah dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dari jalan yang diharamkan oleh Allah? Apakah dia mendapatkan hartanya dari menzolimi orang lain? Apakah dia mendapatkan hartanya dari menipu orang lain? Apakah dia mendapatkan hartanya dari transaksi-transaksi yang Allah haramkan, transaksi-transaksi ribawi atau yang selainnya? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma anfaqah, dan untuk apa dia habiskan? Apakah dia habiskan untuk melaksanakan tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, menafkahi anak istrinya? Apakah dia pakaikan untuk infakkan di jalan Allah? Atau dia pakai hura-hura? Atau dia pakai untuk maksiat? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an ilmihi fi ma amila bihi. Tentang ilmunya, ya, sejauh apa dia amalkan ilmunya. Syahid dari hadis ini yang ketiga, bahwa harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyia-nyiakan harta. Harta kita harus kita kontrol. Jangan sampai tersia-sia begitu saja. Makanya ketika ada seorang pengamen, ini sebenarnya kita harus mikir ini ya. Jangan asal kasih loh. Atau ada orang yang mengemis. Kecerek. Itu uang yang kita berikan, itu jalannya kemana? Apakah akan menjadi suatu kebaikan atau keburukan? Ya, sekarang kita dihadapkan banyak sekali orang ngamen. Kalau kita kasih uang, mungkin dia merasa nyaman dengan nyamennya tersebut. Atau pada seorang pengemis, dia nyaman dengan hasil ngemisnya tadi. Kita yang membuat mereka nyaman. Padahal perbuatan itu terlarang. Ya, kita yang membuat mereka nyaman. Maka kita harus berpikir ini. Ya, kalau saya lebih cenderung tidak memberikan. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengemis-pengemis ini mereka menjadikan mengemis itu sebagai profesi. Dan penghasilan mereka ternyata mungkin lebih banyak daripada sebagian kita. Kemarin saya naik Gojek, ya, kemudian lewat di perempatan Gejayan itu kan ada manusia silver itu. Terus keluarlah Gojeknya itu, Mas Gojeknya cerita, Pak tahu nggak Pak? Saya itu ngantarkan orang Pak, ngemis Pak, pengemis. Saya antarkan ke rumahnya Pak. Ya, rumahnya deket Sleman sana, deket daerah Komplek Pemuda ke sana. Rumahnya apio Pak. Rumahnya itu bagus Pak. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Coba panjenengan cari berita-berita itu ya. Ada pengemis bawa karung 25 juta, Pak. Rumahnya mewah, ketika pulang di kampung, ya Allah. Ya, kita yang kerja keras. Ya, ini mau ngemis baik kok. Bisa sugih ya. Bisa sugih. Mungkin nanti ada jamaah umroh. Tanya pekerjaannya apa, Pak? Ngemis gitu ya. Ya Allah. Maka kita harus perhatikan harta yang kita berikan ini. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan memberikan harta. Demikian juga kalau kita ingin menyumbang. Ya, kita perlu perhatikan kepada siapa sumbangan itu kita berikan. Kalau kita tahu orang yang memang membutuhkan, sampaikan. Tapi kadang-kadang kita ada sebagian lembaga-lembaga lembaga-lembaga sosial. Mereka mengumpulkan uang dari jamaah.
Jamaah yang nyumbang mungkin orangnya nabung biar bisa nyumbang. Sementara pembesar-pembesar lembaga ini luar biasa. Ada katanya lembaga sosial gajinya 250 juta gaji direkturnya. Itu semua duit kita. Duit jamaah Al-Marhamah juga mungkin. Ya. Naiknya Alphard. Naiknya Alphard. Makanya kalau menyumbang itu bukan artinya kita sinis kepada lembaga-lembaga sosial. Banyak yang amanah. Tapi kalau lebih baik kalau kita tahu, apalagi dia karib kerabat kita. Apalagi kalau mereka karib kerabat kita, kita tahu mereka susah, mereka lah yang berhak untuk mendapatkan uang kita. Mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan infak kita. Jangan jauh-jauh. Kadang orang infak jauh-jauh, keluarganya sendiri atau anggota keluarganya, karib kerabatnya membutuhkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, wa idaatul mal, hati-hati dari menyanyiakan harta. Qala wa ankir wa qal. Kemudian yang ketiga dari kil wa qal. Kil wa qal ini kata para ulama, ucapan-ucapan yang tidak jelas kebenarannya. Katanya begini, katanya begitu. Ya, ini di antara tafsir dari kil wa qal. Ucapan yang belum jelas kebenarannya. Ya, maka kita tidak boleh menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang muncul di benak kita. Kita ini kan sedang berbicara tentang durhaka kepada orang tua. Tapi kok hadis ini nggak ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua? Kata Al-Mughirah, Nabi melarang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk banyak meminta, menyanyiakan harta, dan mengatakan begini dan begitu. Ya, apa korelasinya dengan durhaka kepada orang tua? Ya, ini juga menjadi pertanyaan saya. Saya coba cari di berbagai kitab, nggak ketemu jawabannya. Tapi apa yang saya lakukan? Tanya Mbah Google. Ya, ternyata ada ulama yang sudah mengkaji hadis ini. Alhamdulillah, ada manfaatnya googling. Ya, di salah satu kajian di YouTube itu ada Syekh Usama Al-Umairi. Beliau telah menjelaskan. Beliau mengatakan seperti ini. Memang secara zahir, hadis ini tidak berkenaan sama sekali dengan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau kita lihat riwayatnya secara lengkap, jadi riwayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sini riwayatnya terpotong. Dalam riwayat yang lebih lengkap, salah satu pesan yang ditulis oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yanha an uquqil ummahat. Nabi melarang untuk durhaka kepada ibu. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar dari para ulama. Mereka luas wawasannya. Risetnya sudah luar biasa. Ternyata datang riwayat ini dari jalan yang lain. Dalam surat tersebut tertulis, wa yanha Rasul sallallahu alaihi wasallam an uquqil ummahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari durhaka kepada ibu. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, kalau tidak ada tambahan ini, kata Syekh Usama Al-Umairi, maka perbuatan yang disebutkan oleh Nabi ini, kita tidak boleh melakukannya kepada orang tua kita. Kita nggak boleh banyak meminta kepada orang tua kita tidak boleh menyanyiakan harta orang tua kita, dan kita tidak boleh membuat mereka pusing dengan kil wa qal, dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas kebenarannya. Jadi hadis ini bukan tanpa maksud dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab durhaka kepada orang tua, tapi masih ada korelasinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon izin untuk pekan depan akan ada safari dakwah, jadi izin 1 pekan. Kemudian di pekan yang selanjutnya kita akan ketemu kembali insyaallah. Kita akan bahas bab Allah melaknat anak-anak yang melaknat kedua orang tuanya. Baik, ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.